Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sama kepala. Baju singletnya itu loh, Mas. Sama, pakai singlet kita. Selamat sore, teman-teman. Sore-sore. Oke, yang lainnya mana ya? Masih 16 mahasiswa. Belum masuk, Bu. Siapa kerja? Belum pulang kerja. Entity relationship GR. Udah lama nggak ada ujian. Oke, kita mulai saja ya. Sudah ada 22 mahasiswa. Oke, tolong yang lain Ya, Bu. untuk ininya. Oke. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, saya baru kembali lagi Waalaikumsalam. sesi ke-11 ya. Semoga sampai sampai seterusnya masih bisa berlanjut ya. Oke, untuk materi pertemuan ke-11 ini kita akan belajar diagram. Jadi kita namanya diagram EER, yaitu Enhanced Entity Relationship. Gitu. Jadi untuk definisi EER sendiri yaitu kumpulan konsep dari entitas, ada entitas, atribut, dan relationship. Jadi ada ketiga komponen, entitas, relationship, dan atribut yang menggambarkan struktur data dan menjadi sebuah transaksi struktur data. Gitu. Jadi ada tiga tadi, apa tuh? Kumpulan konsep dari entitas, atribut, dan relationship ya.
Oke, jadi sebentar. Jadi sebelumnya harus ada definisinya dulu ya. Kayak di sini terlihat nggak notepad? Oke, jadi di sini IIR adalah kumpulan konsep. Jadi untuk menghubungkan antara konsep dari entitas, atribut, dan relationship. Gitu. Ini terlihat nggak notepad-nya, Dek? Jelas, Bu. Oke. Jadi ada 3 ya, entitas, atribut, dan relationship untuk menggambarkan. Yang aja deh, yang menggambarkan struktur basis data dan transaksinya. Nah, ini ya untuk definisinya, silahkan dipahami dulu. Jadi kita akan membuat diagram. Waktu di pertemuan ke-1 diminta ini kan ya, install apa tuh? Microsoft Visio kan ya? Iya, Bu. Nah, di situ nanti kalian bisa langsung menggambarnya. Gitu. Jadi kita membuat sebuah diagram. Oke. Selanjutnya untuk diagram IIR tersendiri dibagi-bagi menjadi ada tentang konsep kardinalitas relationship. Nah, misalnya sejumlah kemungkinan entitas A berpartisipasi dengan entitas B dalam satu relationship. Jadi ada 2 entitas. Entitas A dan entitas B dalam satu relationship. Nah, seperti ini untuk simbolnya. Oh ya, di sini konsepnya harus diyakini dulu untuk ada 1:1 notasinya. 1:1. Notasinya angka 1 dan angka 1. Oke. Seperti ini ya, untuk diagramnya. Entitas itu simbolnya ini, kotak ini. Misalnya tabel pegawai. Lalu entitas yang lain adalah tabel kantor cabang. Jadi entitas A, misalnya di sini entitas A. Ini A, ini B. Gitu. Dibacanya gimana? Ini dibacanya karena ada notasi 1:1, maka satu pegawai dipimpin oleh satu kantor cabang. Jadi dibaca dulu ininya dulu nih. Ini kalau angka 1:1 ini relationship. Ini relationship ya, nih. Jadi dibacanya gimana coba? Satu pegawai dipimpin oleh satu kantor cabang. Ini dibaca dari pegawai ke kantor cabang. Gimana kalau bacanya dari kantor cabang ke pegawai? Coba. Gimana tuh?
Satu kantor cabang Satu kantor dipimpin cabang, satu ya. satu kantor cabang memimpin satu Bawah. pegawai. Jadi dibacanya tergantung entitasnya yang mana dulu nih. Ini kan kata kerja nih. Kata kerja kalau dari pegawai ke kantor cabang boleh pakai menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif itu kan dipimpin, dihubungkan gitu. Jadi seperti ini untuk konsep kardinalitas relationship. Jadi minimal satu, maksimal satu. Dibaca gitu, minimal satu, maksimal satu. Oke, selanjutnya, ini paham dulu nggak nih? Harus satu-satu dulu, ini paham nggak? Oke, lanjut ya. Paham, Bu. Oh iya, ini NIP ini apa nih? NIP, nomor cabang. Ini namanya atribut. Ini atribut ya. Atribut. Atribut atau field atau apa lagi tuh? Aduh susah nih. Gini ya punya field ya. Atau kolom di sebuah tabel gitu. Ini ada underscore-nya nih. Bukan underscore. Apa namanya nih? Underline ya. Ini tandanya primary key nih. Tabel pegawai, atributnya NIP merupakan primary key. Kalau di kantor cabang, primary key-nya nomor cabang. Gitu. Oke ya, lanjut ya. Lalu ada relationship satu ke banyak. Kalau satu, notasinya satu, banyak itu M atau many. Coba di sini bacanya gimana nih dari dosen ke mata kuliah? Coba gimana? Satu dosen mengkoordinir beberapa mata kuliah. Oke, banyak ya. Satu dosen mengkoordinir banyak mata kuliah. Benar nggak kenyataannya begitu? Satu Ya, Bu, dosen diuji ya. Kan ya? banyak. Benar nggak? Satu dosen mengkoordinir banyak mata kuliah atau boleh satu? Boleh satu. Enggak lah. Kan itu gimana ya? Tergantung kebijakan kampus, Bu. Nah, itu dia. Tergantung konsep dari pengajarannya gimana gitu. Gitu ya. Lalu kalau baca dari mata kuliah ke dosen gimana? Beberapa Banyak, mata kuliah, dibaca dulu ininya dulu nih. Banyak mata kuliah dikoordinir Ini satu dosen. minimal satu dosen. Coba ulang gimana? Banyak mata kuliah dikoordinir minimal satu dosen. Oke, betul. Lalu baca lagi di sini. Ada primary key di sini. Gimana nih? Primary key-nya kode dosen sama kode mata kuliah. Oke, di sini boleh juga ya. Misalnya kalian tambahkan juga atribut lain. Misalnya di sini ada nama dosen, nama. Lalu di sini ditambahkan lagi ada alamat. Ya nggak? Atribut untuk tabel dosen apalagi tuh biasanya. Nomor induk dosen kan gitu. Lalu di sini kalau atribut mata kuliah apalagi kira-kira? Nama mata kuliah kan ya? Terus apa lagi?
SKS. Gitu. Gitu ya. Ya, Bu. Oke, selanjutnya sekarang notasinya banyak ke banyak. MN. Nih, gimana nih? Coba dibaca. N itu beberapa, kalau M banyak. Ini beberapa nih. Ini dibacanya beberapa. Ya, beberapa ya. Ini banyak. Gimana nih? Banyak Banyak dosen. dosen mengajar beberapa mata kuliah. Banyak dosen Hanya mengajar dosen Beberapa mata kuliah. beberapa mata mengajar kuliah. beberapa mata kuliah. Terus dari mata kuliah ke dosen gimana? Dibaca dulu ininya. Beberapa Mata mata kuliah kuliah diajarkan diajarkan oleh diajar banyak dosen. oleh banyak dosen. banyak dosen. Coba ulang. Beberapa mata kuliah diajarkan oleh banyak dosen. Oke, sip. Lalu ini ada atribut semester ya. Jadi di sini untuk ajar ini terdapat bisa dijadikan sebuah tabel juga nih. Karena di sini ada atribut semester. Gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Oke, selanjutnya ada sekarang di konsep kedua ada partisipasi entitas. Jadi ada dua nih. Ada partisipasi total. Kalau total itu keberadaan entitasnya bergantung hubungannya dengan entitas lain. Gimana tuh? Bergantung. Entitas itu yang mana coba? Simbol entitas yang mana? Dosen sama mata kuliah, Bu. Oke, dosen dengan mata kuliah. Oke, kedua entitas ini saling bergantung kan ya? Bergantung kan nih? Dosen dengan mata kuliah. Ya nggak bisa lepas kan ya? Ya, Nih. Bu. Ya, Bu. Nah, ini makanya disebut partisipasi total. Gitu. Ini untuk diagram IR-nya sama aja gitu. Seperti ini sama aja ya. Ada kelas, ada semester. Ini juga untuk relationship-nya many to MN ya. MN, apa tuh tadi? Many to apa tuh tadi? Banyak. Banyak ke beberapa. Banyak ke banyak ya. Ya, Bu. Oke, banyak ke banyak. Oke, selanjutnya yang kedua ada partisipasi parsial. Kalau ini entitasnya tidak bergantung dengan entitas lain. Gimana tuh? Nih kayak gini. Misalnya dosen itu harus bergantung nggak sih dengan entitas koordinir? Gimana tuh? Koordinir di suatu sistem. Perlu nggak? Tidak, Bu. Tidak ya. Jadi kalau seperti ini boleh kita
kita gambarkan, misalnya perlu nih untuk dosen ada koordinir, boleh digambarkan, tapi ini namanya parsial gitu. Ini sebagai keterangan aja boleh gitu. Jadi ini entitasnya hanya satu nih. Entitasnya satu apa gimana nih? Entitasnya satu kan ya? Ini kan satu nih. Dosen. Jadi Ini dia berarti ininya alurnya dia balik lagi ke dosen. Gitu ya. Jadi alurnya satu ke banyak. Jadi dia balik lagi ke dosen. Gitu. Karena kan dia nggak ada entitas lagi. Gitu. Jadi dia balik lagi. Ini namanya partisipasi parsial. Oke, selanjutnya ada entitas agregasi. Gimana nih? Entitas yang mengandung unsur relationship. Gimana tuh? Jadi di Relasinya lebih sini, dari satu ya, Bu? jadi di sini untuk setiap entitas semuanya pasti berelasi nih. Tuh, coba deh dihitung untuk entitas mahasiswa dia berelasi berapa kali? Nih untuk mahasiswa nih. Untuk ini. Dia berelasi kemana-kemana? Ke mata kuliah dan nilai. Oke, mata kuliah dengan nilai. Nilai. Karena di sini bisa dibaca nih. Jadi membacanya dibaca satu-satu dari entitasnya. Entitas ini tuh dia mengarah kemana nih? Dibacanya banyak mahasiswa mengambil beberapa mata kuliah. Gitu kan ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, beberapa mata kuliah diambil oleh banyak mahasiswa. Mahasiswa. Sekarang itu baru satu relationship kan? Sekarang yang kedua, gimana bacanya? Ke bawah kan ya? Iya, dari Mahasiswa Beberapa beberapa mahasiswa mempunyai banyak nilai. Benar nggak kalian banyak nilai? Banyak kan ya? Nilai nggak cuma satu kan ya? Ya, Bu. Oke, makanya di sini simbolnya banyak. Sekarang dibaca dari nilai ke mahasiswa gimana? nilai dimiliki Banyak nilai dimiliki oleh beberapa siswa. Dipunyai. Ini boleh dimiliki oleh beberapa mahasiswa. Jadi ada untuk entitas mahasiswa relationship-nya sebanyak dua. Sekarang untuk nilai kemana nih dia? Nilai ada ke dosen sama mata Nilai kuliah itu dan mahasiswa. nilai ke mahasiswa kan satu kan ya? Iya. Sekarang nilai ke dosen. Jadi ini ada dua. Terus ada lagi? Dosen dia mengarah kemana? mata kuliah. Ke mata kuliah dengan nilai. Jadi ada dua sama. banyak mata kuliah. Oke, dibaca dari dosen gimana nih? Dosen ke nilai. Beberapa dosen Ini MM ini apa nih? Mengisi beberapa nilai. Banyak dosen Mengisi beberapa nilai. mengisi beberapa nilai. Dari dosen ke mata kuliah gimana? Beberapa dosen mengajar banyak mata kuliah. Oke, mata kuliah ke dosen. Banyak mata kuliah diajar. Banyak mata kuliah diajari beberapa dosen. Nah, itu pinter. Sekarang mata kuliah ke ruangan nih. Ini boleh nggak nih mata kuliah ke ruangan?
Boleh, Bu. Boleh coba baca. Banyak mata kuliah Diajarkan diajarkan di beberapa ruangan. Oke, terus di beberapa ruangan, diajarkan banyak mata kuliah. oke. Ngarang-ngarang aja nih ah. Tapi paham ya maksudnya ya. Paham, Bu? Oke. Dikit, Jadi Bu. di tabel-tabel itu Allah. kan kalian di sebelum UTS udah bikin tabel-tabel tuh. Nah, tabel itu Ya, Bu. kalian buat diagramnya. Gitu, diagramnya seperti ini sesuai dengan konsep IIR-nya. IIR. Selanjutnya Encenche. ada Entitas konsep dan- spesialisasi. Kalau spesialisasi, proses pendefinisian suatu himpunan subkelas dari suatu entitas yang berdasarkan karakteristik tertentu. Himpunan subkelas dari entitas. Kalau Subscribe. subkelas tersendiri itu entitas yang merupakan anggota dari superkelas. Tapi peranannya berbeda. Kalau superkelas, suatu entitas yang mempunyai superkelas, subkelas yang berbeda. Tapi ini harus dimodelkan sebuah model data. Seperti ini nih. Untuk spesialisasi pada entitas pegawai. Jadi kalau di sini berdasarkan peranan dalam bekerjanya, ini ada pegawai ya. Yang mana nih untuk yang super, yang paling tinggi yang mana? Manajer. Oke. Spesialisasi pada entitas pegawai. Jadi untuk misalnya nanti di diagram IIR-nya, pegawai itu boleh tuh dibuat, dicabangkan lagi. Gitu. Jadi kalau di sistemnya pegawainya itu ada 3, ya udah kita buat lagi 3 lagi gitu. Tapi harus ada simbolnya seperti ini. Gitu. Ini untuk berdasarkan peranannya. Lalu kalau untuk spesialisasinya berdasarkan kontrak kerja seperti ini bentuknya. Ada yang pegawai tetap, ada yang pegawai paruh waktu. Oke, ini simbolnya juga berbeda ya. Oke, selanjutnya ada generalisasi. Proses pendefinisian subkelas yang disatukan menjadi entitas superkelas tunggal. Contohnya ada subkelas manajer, sekretaris, teknisi. Dapat digenerasikan menjadi pegawai. Oke. Atributnya sama nih, nama, tanggal, dan alamat. Halo Mas Andri. Ya, jadi ini sama ya. Halo. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya misalnya ada 2 entitas nih. Mobil, ada entitas mobil dan entitas truk nih gimana? Oh, ini hanya memberitahu aja ya, kalau entitas mobil itu atributnya ada apa nih? Penumpang, ada harga, nomor lisensi, kode kendaraan, dan kecamatan. Ini kecepatan maksimal. Ini kenapa di underline nih? Atribut. Ini termasuk primary key.
Primary key, Bu. Ini primary key ya. Ini nomor lisensi kenapa di underline? Ini harusnya ini ya. Ini primary Origin key. Ini foreign key. Foreign key dari atribut dari entitas mana? Dari sini nih. Ini kan ya? Oke, untuk entitas truk, nomor lisensi merupakan primary key. Kode kendaraan apa nih di sini? Foreign FK. Udah. Gitu. Jadi antara entitas mobil dan truk di sini sudah terhubung nih. Tinggal tambahin aja ini apa nih kalimatnya. Apa? Mobil apa dengan truk apa tuh? Biasanya apa ya? Ya apalah gitu ya. Oke, selanjutnya. Klasifikasi, Bu. Oh ini tidak bisa ya. Ini nggak bisa pakai. Ini salah ya, nggak boleh menggunakan, nggak boleh berelasi gitu. Jadi entitas ini berdiri sendiri ya. Iya, Bu. Oke, jadinya seperti ini nih, karena digeneralisasi menjadi superkelas kendaraan. Nah ini namanya superkelasnya ini nih, kendaraan. Oke, kendaraannya. Di sini primary key-nya kode kendaraan. Ada truk. Ada nomor lisensi. Jadi seperti ini. Kendaraan itu ada 2, mobil dan truk. Gitu ya. Paham nggak nih? Oke, selanjutnya ada kategori. Contohnya untuk kategori ini misalnya untuk lebih dari 1 superkelas yang berbeda. Misalnya untuk kategori pemilik yang mempunyai subkelas dari gabungan entitas orang, entitas bank, dan entitas perusahaan. Ini kan berbeda nih. Orang, bank, perusahaan. Gitu. Jadi untuk kategori kendaraan terdaftar merupakan subkelas dari gabungan mobil dan truk. Ini beda. Yang ini lagi ya. Beda lagi. Oke, selesai. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau sudah paham? Ini gampang ya. Yang penting tahu dulu logika dari gambaran sistemnya gimana. Kita udah tahu entitas apa aja yang terhubung. Ya udah tinggal digambarkan. Untuk superkelas, Bu. Yang mana ya? Yang untuk superkelas. Berarti nanti kalau kita membuat superkelas, berarti kita bikin tabel besar sendiri ya, Bu? Iya, jadi kalau superkelas itu dinormalisasi tahap akhir. Dia nanti terpisah sendiri-sendiri. Mana nih tadi yang super? Yang ini ya. Generalisasi. Jadi nanti untuk dinormalisasinya tabel mobil dan tabel truk nanti nggak akan nyambung lagi nih kemana-mana gitu. Jadi nanti berdiri sendiri tabelnya gitu.
Jadi ini tergantung kebutuhan di sistemnya ya. Kalau khusus buat, coba deh kalian ada contoh lain nggak untuk generalisasi superclass? Kan kalau kendaraan, mobil, terus truk, terus apa lagi nih biasanya? Yang bisa dijabarkan lagi, entitas yang bisa dijabarkan lagi apa tuh kira-kira? Provinsi, kota, Nah, kabupaten. provinsi kalau di Kriuk, iniin kriuk. lagi apa? Ya, misalnya gini, buah-buahan. Dari Buah itu apa? Buah apel, buah anggur. Tabel buah anggur atributnya apa aja? Gitu kan ya? Kan gitu. Paham nggak? Masih kurang paham, Bu. Lah, kendaraan mobil, kendaraan truk, ini kan buat entitas yang bisa dijabarkan lagi gitu. Kan entitas kendaraan itu bisa mobil, bisa truk. Kan kendaraan itu kan umum kan ya? Makanya dijabarkan lagi untuk khusus mobil itu atributnya ini. Untuk khusus truk berarti yang ini gitu. Jadi memberikan entitas penciri, karena untuk superkelas kendaraan ini kan terlalu umum kan ya, makanya dijabarkan untuk mobil dan truk gitu. Gimana? Oke, ada lagi? Bu, kalau untuk superclass contohnya di universitas, Bu ya, itu gambarannya apa ya, Bu? Nah, Superclass. kalau universitas nih, misalnya kalian membuat sebuah sistem informasi akademik yang di dalamnya universitas itu bisa ada dua universitas yang berbeda. Nah, boleh nih di sini untuk superkelasnya universitas dijabarkannya misalnya IPB sama UI. Gitu. IPB sama UI kan dia adik kakak kan? Gitu. Atau di sini Unsia, UNAS. Nah, gitu. Misalnya di suatu sistem itu khusus untuk tabel Unsia, atributnya apa aja? Pasti ada pembedanya nih di antara tabel Unsia dengan tabel UNAS. Paham ya? Iya, Bu. Siap. Oke, ada lagi? Insya Allah. Untuk yang tadi, Bu, yang relasi nilai minta dilihatin lagi, Bu. Yang mahasiswa satu lagi. Ini? Nah, ini. Iya. Ini kalau untuk melihat relasi mahasiswa dan ruangan, ini ngebacanya gimana ya, Bu? Oke, di sini mahasiswa dengan ruangan terhubung nggak? Dilihat dari gambarnya. Enggak. Terhubung lah. Terhubung, Bu. Kalau nggak terhubung, nggak ada garis ininya dong. Ini tanda garis ini tandanya dia terhubung nih. Mahasiswa ke mahasiswa. Mahasiswa kan ke sini, ke ruangan kan ya. Ini kan terhubung nih. Iya.
Coba Ya, baca Bu. gimana. Banyak mahasiswa mengambil mata Atau gini, beberapa mata kuliah atau boleh di juga beberapa ruangan ini dihapus, dijabarkan jadi di atasnya sini, atau boleh di sini. Nih. Gitu, kan gitu. Terus misalnya panahnya di sini, entitasnya apa? Ruangan. Nih, ruangan kan gini boleh. Ya nggak? Ini dihapus. Tuh. Jadi ngebacanya gampang nih, mahasiswa ke ruangan. Gimana? Ini kalimatnya apa di sini? Mahasiswa belajar kan ya? Oke, di sini Banyak Itu mahasiswa ajarnya belajar di beberapa ruangan. belajar di ruangan. Untuk Beberapa relationship-nya gimana? di Ini apa? Mahasiswa itu satu atau banyak atau beberapa? Banyak. Banyak kan ya? banyak Banyak mahasiswa belajar Di beberapa ruangan. beberapa ya? Ya, Bu. di Oke, di N kan ya? elemen N. Nah, ini bisa. Jadi kalau misalnya ini kan tadi mahasiswa ke ruangan kan bisa, Bu. Terus kalau nilai ke mata kuliah bisa apa enggak, Bu? Soalnya kan Nilai satu ke mata kuliah bisa. bisa gimana tuh? Tuh nilai, beberapa nilai. Langsung aja lihat ke sini nih, nggak usah dilihat ke dosennya. Nilai ke mata kuliah, ini kan masih nyambung nih. Coba kalau nilai dengan mata kuliah. Coba gimana, bisa nggak? Dibaca dulu biar tahu bisa apa enggaknya. Nilai mata kuliah ke nilai mata kuliah banyak. Berapa mata kuliah memiliki nilai? Banyak mata kuliah diisi beberapa nilai. Nggak bisa. Jadi kalau di sistem itu kan ada aktornya ya. Ini kan ada alurnya dia, Bu. Nggak mungkin dilompatin. Coba alurnya gimana? Ya ini alurnya nilai isi. Mana nih? Nggak ngerti, Bu. Nggak bisa kalau gini, karena kan nanti ada, kalau gimana ya, jadi kalau untuk diagram IR itu di setiap entitas harus dijabarkan dulu per relationship-nya satu-satu. Mahasiswa ada 3 kan ya jadinya. Kayak mata kuliah ada 2 gitu kan kalau sudah selesai. Jadi kalau misalnya dari atribut dari entitas nilai ke entitas mata kuliah, gimana, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Kalau melewati Harus. dari dosen, Bu. Enggak kan ya? Karena untuk di tabel mata kuliah itu ada atribut nilai. Ada atribut. Iya nggak? Coba Iya. di tabel mata kuliah nih. Atributnya ada nilai nggak? Ada, Bu. Nah, itu berarti nggak Nilai. bisa. Dia kan masih satu itu kan. Turunan kelas. Nah, itu. Jadi kalau membuat sistem itu kan harus tahu dulu aktornya. Di sini aktornya siapa?
Ada Mata mahasiswa dengan dosen nih, orangnya kan aktornya kan mahasiswa dengan dosen. Nah, ini yang paling dominan, apa ya? paling berperan. Penting untuk dibuat alurnya, alur sistemnya, karena kan yang akan usernya kan nanti yang mengakses itu kan mahasiswa dengan dosen kan, gitu. Gitu ya. Iya Bu, paham. Ya Bu, Oke. paham Bu, insya Allah. Jadi jangan dibikin ribet, ini gimana ya mata kuliah dengan nilai, bisa nggak ya? Jangan gitu. Dilihatnya dari aktornya, mahasiswa dengan dosen, itu kan usernya nih. User yang mau Dosen. mengakses sistem yang akan kita buat kan ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Orang tua enggak? Orang tua bisa juga. Oke, ada lagi? Jadi nanti soalnya membuat IIR ini Bu. Wah, menantang ini. Saya aja belum kepikiran bikin soal ya. Waduh. Tapi memang nanti di tugas 2 itu kan wajib ya. Jadi nanti memang kayak seperti ini buatnya. Karena ini keharian banget nih Bu, relasi begini nih di dalam kehidupan. Iya. Penghubungan tabel-tabel begini kadang kita susah juga ya ininya mentoknya di begitu kita pengolahan akhir. Iya. Bu, ini arti bentuk diagramnya ini ada ya Bu, kayak flowchart gitu, atau bebas mau kotak, mau segitiga, mau bulat? Enggak. Ini udah aturannya seperti ini simbolnya. Entitas itu simbolnya kotak. Ini untuk ininya ya. Aksi. Nah, kerjanya aksinya seperti ini. Simbolnya untuk relationship M, N gitu. Jadi nggak boleh diganti-ganti nih. Jadi trapesium, jadi segitiga nih nggak boleh ya. Kayak flowchart gitu. Nggak, beda-beda. Kalau contoh Terus? sama kayak yang di algoritma ya Bu ya. Iya. Beda, Bang. Kalau flowchart kan simbol ini kan dia simbol kondisi. Iya, pilihan. Iya. Ini kan simbol inputan ya, masa inputan sama dengan entitas? Beda. Terus, Bu, Oke, ada lagi? yang Udah lain, jam Bu. 17.20 nih. Udah 50 menit nih. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, ngajarnya ini. Oke, tidak ada ya. Ini sudah 35 mahasiswa ya. Antusiasnya luar biasa sekali. Menjelang UAS. Oke, saya akhiri untuk pertemuan ke-11 ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.